Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners? Hari ini bersama saya Ratu Sejati di program Tanya Ustadz. Bagaimana puasanya? Semoga masih lancar ya. Seperti biasa hari ini Ratu masih ditemani dengan Ustadz Tajul Muluk. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Tribuners, hari ini seperti biasa ya, Ratu akan bertanya nih ke Ustadz. Pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya nih jadi banyak orang kepengen tahu jawabannya gitu. Ini terutama buat perempuan-perempuan ini Ustadz, karena biasanya dalam 1 bulan perempuan itu kan ada masa haid ya, dimana di situ mereka kemudian tidak boleh berpuasa. Nah, terus ada beberapa orang nih yang kemudian memilih untuk menggunakan obat penunda haid, atau mungkin ada yang KB juga. Kadang kan KB ada yang bikin haidnya juga berhenti gitu kan Ustadz. Itu seperti apa hukumnya Ustadz? Baik ya. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Perempuan haid itu kan kodrat ya, dari perempuan ya. Umumnya perempuan itu haid kecuali putri baginda Rasul Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang tidak pernah mengalami menstruasi itu. Nah, haid itu satu sisi memang membuat perempuan itu terhalang untuk melakukan ibadah, termasuk ibadah puasa, sholat, dan lain sebagainya. Tetapi sisi lainnya, perempuan itu ketika haid, justru di situ bentuk rahmah atau kasih sayang Allah kepada kaum perempuan, agar mereka juga tetap punya jeda untuk bisa mengistirahatkan dirinya dari melakukan kewajiban-kewajiban. Tetapi mungkin karena ini adalah momentum bulan Ramadan, ibadah yang berlipat-lipat pahalanya, jadi motivasinya adalah supaya mereka tetap mengambil keberkahan bulan Ramadan sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika mereka tahu bahwa waktu haidnya itu kan rata-rata perempuan menandai gitu. Biasanya sah haidnya itu pertengahan bulan misalnya, atau di minggu akhir gitu ya. Apalagi minggu akhir ya, orang kepengen ikut sholat 10 terakhir itu kepengen dalam keadaan suci gitu. Nah, ini beberapa ulama mengatakan bahwa boleh saja perempuan melakukan atau syurbud dawa ya, meminum obat liman il haidi untuk mencegah haidnya, dengan catatan. Yang pertama, catatannya adalah obat itu tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan kesehatan. Ya, yang bahaya atau tidaknya obat itu tentu dia harus bertanya kepada ahlinya. Ya. Lalu yang kedua adalah dia meminum obat itu tidak untuk kemudian memutus sama sekali atau merusak rahimnya, kan haid itu keluarnya dari rahim. Jadi kalau hal demikian ini tidak dia pastikan terlebih dahulu, maka dia tidak boleh meminum obat itu. Apalagi jelas-jelas misalnya ada, mungkin bukan riset tapi pengalaman orang, minum obat tertentu malah membuat kesehatannya itu terganggu. Ya. Karena begini, di dalam agama Islam itu ada tujuan-tujuan pokok yang harus dijaga. Ya, ada tujuan pokok yang harus dijaga, menjaga keberagamaan kita, tapi juga menjaga kehidupan kita. Tetapi dari dua hal yang sama-sama harus dijaga ini, yang menjadi prioritas itu adalah menjaga kehidupan. Dalam istilah ilmu-ilmu fikih itu disebut dengan hifdun nafas, menjaga kehidupan, menjaga jiwa kita. Nah, ini harus lebih diutamakan daripada menjaga, mohon maaf misalnya menunda haid tadi, demi untuk mencari keberkahan. Bukan meremehkan, tetapi ada yang harus diperhatikan lebih utama ya, yang lebih prioritas. Toh nanti dia juga akan berkewajiban, ya, dia juga akan mengalami haid di luar bulan Ramadan. Maka tadi saya di awal sampaikan bahwa biasanya motivasinya orang menunda haid itu karena ingin mendapatkan keberkahan. Selama bulan Ramadan itu dia suci terus, ibadah terus. Tetapi rukhsah dari Allah itu ambil saja. Toh itu memang dari Allah, yang artinya
seandainya perempuan itu normal-normal saja mengikuti, kalau memang sudah waktunya haid, ya sudah istirahat dulu. Itu juga tidak apa-apa. Dia tetap melakukan ibadah yang lain pun juga dia akan mendapatkan pahala. Dia nerima, ya, nerima dengan jadwal haidnya di bulan Ramadan, itu juga tidak ada masalah buat dia. Jadi ada ada catatannya. Boleh dengan catatan obat yang dia minum itu tidak mengganggu kesehatannya dia, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi boleh dilakukan, boleh meminum obat penunda haid, tapi dengan catatan itu tadi tidak boleh membahayakan diri dalam baik jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang, dan tentunya tidak merusak rahim begitu. Karena memang yang paling utama adalah menjaga diri sendiri, menjaga kehidupan. Bahkan kalau dia sudah punya suami, dia harus bermusyawarah kepada suaminya, dengan suaminya, khawatir nanti merusak rahim itu tadi. Karena apa? Rahim itu kan tempat anak ya. Dan orang berkeluarga itu tujuannya adalah lihifdin nasar, untuk berketurunan. Maka kalau dalam tanda kutip ya, kalau perempuan, seorang istri egois tadi itu minum obat kemudian tanpa konsultasi kepada ahli, lalu ternyata dampaknya merusak rahimnya, nah dia ini nanti dia juga bersalah kepada suami. Baik. Karena dia sudah menghilangkan hak suami untuk bisa mendapatkan keturunan. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi gitu Tribuners, untuk Tribuners nih yang sudah berencana untuk menggunakan obat penunda haid, sebaiknya dibicarakan dulu dengan suami untuk yang sudah bersuami, dan untuk yang masih belum memiliki suami bisa dikonsultasikan ke ahlinya. Karena haid itu juga merupakan karunia dari Allah SWT. Jadi menerimanya pun juga tidak masalah, karena pahala masih bisa datang dari perbuatan-perbuatan baik lainnya yang kita lakukan di bulan Ramadan. Begitu Tribuners, kita ketemu lagi di Tanya Ustadz edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.